Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Umi Nur Hidayati MPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Probolinggo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mendeskripsikan koneksi antar materi modul 1.2 dengan tajuk refleksi diri menuju perbaikan hakiki. Refleksi diri, pada kali ini saya akan mendeskripsikan refleksi diri dengan model 4P. Refleksi diri dengan model 4P, yakni menjadikan saya menjadi guru yang selalu bergerak dinamis, berbekal pengalaman, refleksi dengan rasa, serta memperoleh pembelajaran untuk rencana ke depan yang lebih baik. Pada tahapan peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah ketika saya belajar hakikat pendidikan dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam filosofi itu saya merasa harus memperbaiki diri ketika melayani pembelajaran bersama murid. Yang kedua, banyak hal seragam dan satu sumber serta satu strategi pembelajaran yang saya gunakan, sehingga anak saya tuntut untuk tuntas dalam belajar dan dalam jangka waktu yang sama. Yang ketiga, saya harus memahami bahwa setiap murid memang berbeda potensi. Yang keempat, selain itu saya berusaha mengeksplorasi nilai dan peran guru penggerak. Yang selanjutnya, saya belajar bagaimana merdeka belajar dan merdeka mengajar, menghargai keberagaman peserta didik. Pada konteks peristiwa, jika kita akan menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita harus memiliki nilai berpihak pada murid. Saya harus dekat dan mengenali murid. Dalam konsep mandiri, saya harus memiliki kemauan untuk mengembangkan potensi sebagai pemimpin pembelajaran di kelas ataupun di lembaga. Bersikap kolaboratif, saya melakukan kolaborasi dengan murid, dengan guru sejawat dengan pengembangan pembelajaran. Selain itu, bersama sekolah menjalin kolaborasi dengan unsur komite dalam pengembangan program sekolah. Bersifat reflektif, apa yang sudah saya lakukan di kelas, apa yang sudah saya perbuat, akan saya lihat kelemahan dan kelebihannya sehingga mampu memperbaiki kekurangan yang telah saya lakukan. Dalam jiwa inovatif, sebagai seorang guru, saya harus memiliki strategi pembelajaran, menginovasi, dan mengadaptasi, serta menemubarukan konteks-konteks strategi pembelajaran yang dapat dilakukan bersama murid. Yang paling mengesankan dalam diri saya adalah ketika saya dapat berpihak pada murid, maka peran yang terkuatkan adalah saya mampu menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Saya harus memiliki kemauan kuat untuk terus berinovasi dalam pembelajaran dengan berkolaborasi dan saling berbagi untuk dapat menjadi coach bagi guru lain. Saya selalu menanamkan diri untuk mewujudkan kepemimpinan murid, memberi kepercayaan pada murid untuk selalu berkembang dengan prinsip berpikir inquiry apresiatif serta sifat among dari KHD. Perasaan yang saya alami adalah saya merasa seperti orang yang banyak mengalami kesalahan karena selama ini banyak memaksa murid. Belum banyak berbuat untuk keberagaman peserta didik, belum banyak melakukan inovasi. Sebagai seorang guru, saya memiliki banyak tantangan dan juga peluang. Merasa tergerak dan harus bergerak untuk menuntun anak merdeka belajar dengan semangat berkolaborasi dan berbagi bersama rekan sejawat serta bergerak dengan komunitas praktisi. Banyak pembelajaran yang saya peroleh dari modul 1.1 dan modul 1.2. Sebelum momen tersebut terjadi dalam diri saya berpikir bahwa guru adalah yang mengendalikan jalannya pembelajaran dan pengatur skenario pembelajaran. Tapi sekarang saya berpikir bahwa murid adalah aset yang dapat mengeksplorasi keberagaman dalam pembelajaran. Saya juga perlu berpikir inquiry apresiatif dengan menerapkan prinsip Among KHD dalam melayani murid. Saya juga harus menguatkan peran saya sebagai seorang guru terutama, memimpin pembelajaran di kelas dan mewujudkan kepemimpinan murid. Saya juga harus menjadi guru yang mampu berkolaborasi untuk menggerakkan sesama rekan guru dengan komunitas praktisi. Rencana ke depan yang saya lakukan adalah dengan konsep IRP.
Yang pertama, identifikasi, kedua, refleksi, dan yang ketiga, benahi. Pada langkah identifikasi, saya berfokus pada data potensi belajar peserta didik untuk menguatkan nilai berpihak pada murid dengan penguatan mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam langkah refleksi, yang saya lakukan adalah saya berusaha menemukan kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang sudah saya lakukan. Refleksi ini saya lakukan bersama guru, bersama murid, untuk mengembangkan potensi dalam strategi pembelajaran yang berpihak pada murid. Setelah itu, saya akan melaksanakan aksi nyata benahi, yakni menyiapkan sumber belajar yang beragam, menerapkan aksi pembelajaran berdiskusi berbasis analisis, mengajar dengan hati dengan prinsip Among Ki Hajar Dewantara, serta berkolaborasi di kelompok MGMPS ataupun MGMP atau asosiasi yang mendukung tugas guru. Sekian deskripsi dari saya, koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.